Jangan lupa subscribe, like, and share. Apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ketika memanggil Adam, dia panggil namanya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah ketika memanggil Yahya, dia panggil namanya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Allah ketika memanggil Isa, dia panggil namanya. Ya Isa, inni istafaituka 'alan nas. Allah ketika memanggil Musa, dia sebut namanya. Ya Musa. Tapi ketika memanggil dia, tak ada Allah pernah memanggil ya Muhammad, ya Ahmad. Allah memanggil dia dengan sebutan panggilan kelembutan. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sebutan di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Sedangkan Allah pun, dalam tanda kutip, sedangkan Allah pun berakhlakul karimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna berakhlakul karimah di sini adalah dalam tanda makna yang lain. Allah mengajarkan kita berakhlak memanggil dia. Maka at-taswid, as-siyadah dalam ahlus sunnah wal jamaah, khususnya dalam mazhab syafi'i, kita tidak memanggil dia Muhammad, tapi kita panggil dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sendiri menyebut dirinya Sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah anak pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sedangkan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan menyebutnya dengan Sayyid. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Maka kita memanggilnya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain, sampai kepada anak-anak cucu keturunannya Sayyidi Al-Habib, Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sedangkan yang perempuan, pemimpin perempuan penghuni surga adalah Sayyidatuna Fatimah. Memuliakan Nabi SAW tidak hanya sebatas memuliakan menyebut namanya, tapi juga jauh lebih daripada itu, mengikuti gerak jalan hidupnya. Apa pelajaran yang kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Pada saat belum lahir ke atas dunia, tidak menggantungkan hidup kepada ayahnya. Abdullah sudah meninggal ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan. Begitu kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair-syair yang dia tulis. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, abuhu, bapaknya Abdullah. Apa maknanya? Tak pernah dia menggantungkan hidupnya pada ayah kandungnya sekalipun. Bagaimana dengan ibunya? Dia disusukan oleh Thuwaibah, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dan pada saat anak manja-manjanya, sebagian anak sempat durhaka saking manjanya, menyakiti ibunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan Allah dari durhaka, tak durhaka kepada ayah, tak durhaka kepada ibu. Dibesarkan oleh kakek datuknya Abdul Muttalib, tapi tak lama kasih sayang itu dia dapatkan, berpindah kepada Abu Talib. Dan ketika bersama Abu Talib pun dia tak pernah menyusahkan Abu Talib. Dari mana dia makan? Dia mengambil upah mengembalakan kambing-kambing orang kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ketika dia remaja, beranjak dewasa, dari mana modal dia menikah? Dia membawakan barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah Al-Kubra. Dia bawa barang dagangan. 2 cara mencari nafkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengembalakan kambing, mengambil upah. Yang kedua, membawa barang dagangan. Sehingga pada usia 25 tahun dia sudah menikah
dengan mahar yang luar biasa. Dalam kitab buku ensiklopedia sirah Nabi SAW dikatakan Nabi menikah umur 25 tahun dengan mahar 1 miliar kalau dihitung dengan angka rupiah sekarang. Mudah-mudahan yang sudah menikah tadi tidak terbebani dengan angka 1 miliar ini. Tapi saya mohon maaf, mungkin saya sampaikan mahar 1 miliar ini memberatkan bagi jombloan fisabilillah kita. Ada orang yang berapi-api bercerita tentang sunnah Rasulullah, semangat mengikuti sunnah. Tapi ingatlah, Nabi menikah umur 25 tahun, tidak memberatkan ayah ibu, mencari sendiri dengan mengembala kambing dan memperdagangkan barang-barang perniagaan sehingga terkumpul biaya yang luar biasa. Tapi hari ini orang yang mengaku ahlu sunnah, mengaku mengikuti sunnah, maka menikah lewat dari 25 tahun itu mungkin termasuk dalam bid'ah dhalalah. Tapi tentu tidak. Sebagian ulama mengatakan memaknai bid'ah dhalalah itu kalau mukhalafatul Quran was sunnah. Tapi Rasulullah SAW menikah 25 tahun. Pernikahan tadi membangkitkan semangat anak-anak muda kita. Bukan semangat nikahnya saja, tapi juga semangat mencari nafkah. Mulai besok gembalakanlah kambing-kambing. Mulai besok bawalah barang dagangan. Tapi barang dagangan ini kalau dibawa laki-laki lain tidak laku. Dibawa oleh orang lain biasa saja, tidak laris. Tapi kenapa ketika dibawa oleh orang ini lakunya luar biasa? Ternyata produk yang dijual berpengaruh besar. Pengaruh yang utama adalah siapa yang menjual barangnya. Bukan barang yang diperjualkan, tapi siapa yang menjualnya. Oleh sebab itu, maka marketing pemasaran anak-anak muda kita bersemangat dalam bisnis, bersemangat dalam masalah dagang, bersemangat dalam jual beli. Ini bagian dari ajaran Islam. Maka ketika Allah bercerita tentang iman, tentang keyakinan, tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, tapi kalimat yang dipakai adalah dagang, bisnis. Coba lihat dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hal adullukum, maukah kamu aku tunjukkan ala tijaratin, perdagangan, perniagaan, bisnis. Tapi bisnis ini luar biasa. Tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kamu dari azab yang menyakitkan. Apa dia? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Harta dulu. Mudah-mudahan dengan semangat maulid, semangat berniaga, semangat berdagang ditingkatkan oleh anak-anak muda kita. Karena mengkaji Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengkaji kelahirannya, bukan hanya mengkaji zikirnya, bukan hanya mengkaji sholatnya, tapi juga mengkaji ekonominya. Maka kalau sudah bangkit ekonomi umat bisa berbuat lebih banyak, bisa menyelamatkan saudara dari kefakiran, dari kesusahan, dari kemelaratan dengan infak, wakaf dan sodakoh kita. Apakah hadir Rasulullah bersama kita? Ya, Rasulullah selalu ada di hati orang beriman. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat kalian, salam kalian, kata Nabi, dibawa dari Palembang sampai ke makam Nabi di dalam Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah di negara Saudi Arabia. Sampai ke sana malam ini. Salawat kita malam ini dari BKB dibawa ke pelataran, dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dibawa ke makamku. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepada engkau ya Rasulullah? Laqad arimta, kau sudah meninggal dunia, kau sudah mati ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya dimuliakan Allah, dengan namanya dosa Adam diampunkan. Allah memanggilnya dengan sebutan kemuliaan. Tak ada yang masuk surga
sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita umat terakhir. Kita umat belakangan. Kita umat di penghujung zaman. Tapi jangan berkecil hati, walaupun kita yang terakhir, umur kita paling pendek, badan kita paling kecil, umur kita paling singkat, amal kita paling sedikit, tapi kita insya Allah umat yang paling dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam dengan peluhnya sampai ke leher. Tak sabar mereka datang kepada Nabi Adam. Adam, memintalah kepada Allah agar Allah memutuskan perkara di padang mahsyar. Kami tak sanggup tegak berdiri begitu lama. Mintalah Adam kepada Allah. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Aku bukan mendekati, aku malah makan buah khuldi. Akhirnya aku bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Nuh, menghadaplah kepada Allah. Kami sudah tak sabar menahankan panas terik ini. Sejengkal dari ubun-ubun, berpeluh berkeringat tenggelam. Apa kata Nuh? Aku tak sanggup menghadap Allah. Aku malu karena anakku Kan'an ketika akan menghadap Allah. Aku meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabb, inna bni min ahli, itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Gara-gara Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya irkab ma'ana, wahai ananda, wahai anakku, mari naik ke perahu Bapak, mari naik ke atas bahtera, irkab ma'ana, kita akan selamat. Tapi apa kata si anak? Sa'awi ila jabalin yang simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku dari air ini. Banjir bandang tidak akan menenggelamkan aku. Malu Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Isa, tapi semua permohonan sia-sia. Siapa yang sanggup menghadap Allah kalau bukan dia yang dijanjikan Allah? Apapun yang kau minta akan kuberikan ya Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Oleh sebab itu tak ada maknanya doa kita kalau tidak menyebut namanya. Tak ada gunanya khutbah Jumat kalau tidak menyebut namanya. Sia-sia salat kalau tidak menyebut namanya. Tergantung munajat dan permohonan kalau tidak menyebut namanya. Maka kita sebut namanya, kita agungkan namanya, menembus pintu-pintu langit. Menyebut namanya lah yang menyebabkan malaikat membuka-buka pintu doa. Menyebut namanya menyebabkan malaikat mencatat amal. Menyebut namanya menyebabkan malaikat penjaga pintu langit tak sabar untuk membuka, karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.